datangi garis polisi. Dari pantauan kami juga memang kedatangan aparat polisi ini terkait dengan penanganan lanjutan perkara dugaan korupsi. Pantauan kami selain juga coffee shop dan juga beberapa tempat rokok lainnya. Malah madepretnya itu cuma depretnya yang berarti pada malam hari ini. Karena memang dari pantauan kami saat ini kepolisian sudah mulai akan melakukan penggeledahan terkait dengan kejadian pada malam hari ini. Jadi yang juga sedang pemenahan. nah kalau gini udah aman. Tipikor Polri dan juga beberapa anggota polisi lainnya juga nah itu tahu juga. Nih. Kamu tuh mantau orang yang di luar. Penerangan. Nah, iki aku penerangan loh. Orang apa meneh? Jadi Agak boleh Pak. Lokasinya sudah harus steril Berapa itu? selama penggeledahan berlangsung pada malam hari ini. Pantauan Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Syahal Hadar. Pemirsa, saat ini Kortas Tipikor Polri tengah menggeledah salah satu ruko di Cipete yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN di Sumatera. Gini kali ya. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Sejauh ini Tipikor Polri telah menggeledah sejumlah lokasi yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang telah dilakukan sejak kemarin. Sebelumnya, pemirsa, Tipikor Polri telah menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian menggeledah sebuah restoran The Clan Signature di kawasan Jakarta Selatan, serta sebuah money changer. Dalam kasus ini, pemirsa, Kortas Tipikor Polri tengah menyelidiki 3 kasus korupsi. Di antaranya dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU, dugaan korupsi terkait PT Asabri periode 2020 hingga 2025, dugaan korupsi penyelesaian utang pada tahun 2020 hingga 2025.
lurus ke sana. Garis lurus ke sana. Kita mundur lagi aja sedikit. Sebelumnya pemirsa, Kortas Polri telah menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya Cafe The Clan Signature di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kortas Polri berhasil menemukan berangkas yang ditemukan tersembunyi di balik dinding dan menemukan uang tunai yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Amerika Serikat yang dikonversi nilainya hampir 60 miliar rupiah. Kemudian Kortas Polri juga menggeledah money changer yang berada di lokasi tersebut dan menemukan berbagai jenis mata uang asing dengan total nilai uang yang disita sekitar 7,2 miliar rupiah. Selain itu, Kortas Polri juga tadi malam telah menggeledah salah satu rumah di Sentul, Jawa Barat dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 74 kg emas batangan, uang tunai dalam Amerika Serikat, dalam dolar Amerika Serikat, uang tunai dalam dolar Singapura, dan uang tunai rupiah. Selain itu, penyidik juga menyita berbagai barang, di antaranya sejumlah dokumen, telepon genggam, dan sejumlah foto keluarga yang diduga berkaitan dengan identitas pemilik rumah maupun pemilik aset di dalam berangkas. Belum ya. Ya semua rukunya kali ya. Nyangkut. Ah. Sini. Nih. Dah. Menuju bulan konser, Pak. Dalam kasus ini, pemirsa, kepolisian telah menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya ada kantor yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, rumah yang berlokasi di Tangerang Selatan, kafe dan money changer yang berlokasi di Jakarta Selatan, apartemen yang berada di Jakarta Selatan, serta rumah yang berada di Sentul, Bogor. Sampah, Pak. Sebentar, Kak. Belum. Sudah, Kakak? Bisa dengar gak suara Kakak? Hingga saat ini Kortas Polri mengumumkan bahwa telah menyita aset dengan nilai 543,2 miliar rupiah. Total ini belum termasuk dalam nilai dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lain yang masih dianalisis. Untuk informasi terkini di lokasi, pemirsa, sudah ada jurnalis Metro TV, Andika Fauzan di lokasi. Selamat malam, Andika. Baik, selamat malam, Syah. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan kondisi terkini di sana dan sejak kapan penggeledahan ini berlangsung? Baik, Syah dan juga Pris, memang saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan ruko di Jalan Asem. Tepatnya ini berada di Cipete yang berada di Jakarta Selatan. Memang sejak pukul 23 tadi pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya
dan juga dari Tipikor Polri sudah datang untuk melakukan penggeledahan di salah satu ruko. Dan memang berdasarkan keterangan kami tadi, jika kami tanyakan kepada salah satu petugas bahwa ruko yang akan digeledah yaitu ada di ruko H. Dan memang di deretan ruko ini Syekh dan pemirsa ada terkait 5 ruko, ada dari ruko E, F, G, H, I. Dan memang tadi berdasarkan yang saya tanyakan terhadap salah satu petugas, memang ruko yang akan digeledah itu ada di ruko H. Dan juga tadi ada salah satu pekerja yang memang bekerja di ruko sampingnya, dan jika kami tanyakan memang berdasarkan persaksian petugas atau pegawai ruko di samping bahwa mengatakan ruko yang H yaitu biasa digunakan sebagai yayasan, akan tetapi untuk kegiatan itu tidak sama sekali terlihat seperti yayasan, namun itu hanya biasa dimainkan untuk permain kartu atau domino seperti itu Syah. Itu keterangan yang kami dapatkan oleh pegawai di salah satu coffee di samping Rokaha. Dan memang saat ini polisi sedang melakukan penggeledahan, dan kami saat ini belum tahu lebih betul bahwa ruko mana yang akan digeledah, dan kami saat ini masih mencari informasi terkait ruko mana yang digeledah. Memang penggeledahan ini terkait salah satu tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan juga suap, dan juga pencucian uang yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Kejaksaan Negeri Indonesia, yaitu Febri Adriansah. Memang yang kita ketahui ada 12 titik yang akan digeledah oleh polisi, dan salah satunya ini saat ini sedang dilakukan penggeledahan di ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Seperti itu, Syekh. Andika, kemarin Diduga, kepolisian telah menggeledah salah satu restoran dan money changer di kawasan Cipete. Apakah ruko ini masih berada dalam lokasi yang sama atau berbeda, Andika? Iya, baik Syekh dan juga pemirsa, memang penggeledahan ini diduga terkait tindak pidana korupsi, kemudian suap gratifikasi oleh Jampitsus Kejaksaan Agung, yaitu Febri Adriansah, dan juga terkait kafe yang sebelumnya telah digeledah, yaitu ada di kafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Dan jika memang kami saksikan, kami saat ini berada di lokasi ruko yang digeledah pada malam ini berbeda dengan yang ada di kafe sebelumnya, Syah. Ya, baik. Andika, selain dari pihak kepolisian yang datang untuk menggeledah, apakah ada pengamanan lain yang diadakan di lokasi pada saat penggeledahan ini? Ya, baik Syah dan juga pemirsa. Untuk penggeledahan malam ini yang kami lihat yaitu hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan jika sebelumnya pagi hari tadi rumah dari kediaman Febri Ardiansyah telah diamankan oleh lainnya. Baik, pemirsa, nampaknya ada gangguan komunikasi. Kembali kami saksikan saat ini adalah proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri yang tengah menggeledah sejumlah gedung atau ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi, pengadaan batu bara PLTU, serta 2 kasus lainnya. Sejauh ini, pemirsa, kepolisian telah menggeledah sejumlah lokasi. Di antaranya kemarin sudah menggeledah sebuah kafe di lokasi Jakarta Selatan dan menemukan barang bukti atau menyita barang bukti dengan total miliaran rupiah. Selain itu, kepolisian juga telah menggeledah money changer dan menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Selain itu, pemirsa, kepolisian juga telah menggeledah salah satu rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dan dari penggeledahan tersebut, kepolisian berhasil menemukan berangkas yang di dalamnya berisi emas seberat 74 kg, uang tunai dalam bentuk USD, SGD, dan rupiah
Dan sejauh ini Kortas Tipikor Polri telah menyita uang ataupun aset dengan nilai 543,2 miliar rupiah. Hingga saat ini pemirsa, Kortas Tipikor Polri belum mengungkap pemilik dari lokasi-lokasi tersebut secara detail dan hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung. Seperti yang dilaporkan jurnalis Metro TV Andika Fauzan bahwa penggeledahan malam ini berlangsung di ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana Kortas Tipikor Kepolisian tengah menggeledah 5 ruko, namun belum dijelaskan ataupun belum ditemukan barang bukti oleh pihak kepolisian. Ya, kita telah bergabung lagi dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan. Andika, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, Syah. Ya, Andika, sejauh ini apakah penyidik sudah masuk ke dalam ruko dan apakah sudah ada aktivitas ataupun pembawaan barang bukti dari dalam, Andika? Baik, Syah dan juga pemirsa dapat kami sampaikan memang saat ini pihak kepolisian masih melakukan upaya penggeledahan. Namun jika kami lihat dari pantauan luar, ini pihak kepolisian masih berada di depan ruko, Syah, dan juga memang di lokasi ruko ini telah dipasang garis polisi dan memang rekan-rekan media diharapkan untuk melihat dari luar garis polisi seperti itu, Syah. Dan terkait barang bukti itu sendiri kami belum bisa mendapat informasi dan kami akan mencari informasi lebih lanjut, Syah. Ya, Andika, untuk penggeledahan pada malam hari ini, apakah sudah ada keterangan resmi bahwa penggeledahan ini berkesinambungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor kemarin? Baik, Syah, memang hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi atau belum memberikan statement resmi terkait penggeledahan malam ini, apakah penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pejabat tinggi negara ataukah bukan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, dan karena saat ini pihak kepolisian masih upaya melakukan penggeledahan, maka kami akan menunggu hingga nantinya akan mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, Syekh. Ya, Andika, bisa kami lihat saat ini di layar kaca jumlah polisi yang melakukan penggeledahan ini cukup banyak dan nampaknya juga membawa peralatan yang cukup lengkap. Apakah ada penjelasan, Andika, mengapa penggeledahan ini harus menghadirkan begitu banyaknya kepolisian, Andika? Baik, Syekh, memang jika tadi semenjak kedatangan sudah dilakukan keberangkatan beberapa perusahaan polisi. Jika kami lihat tadi, jika kami pantau sudah diberangkatkan sebanyak 3 bis kepolisian dan juga ada beberapa mobil lainnya yang sudah datang di kawasan ruko ini. Dan untuk keterangan resmi dari kepolisian sudah kami tanyakan dan saat ini kami masih mencari informasi lebih lanjut, Syekh. Ya, Andika, apakah Anda bisa melihat ruko ini sebenarnya digunakan untuk apa, Andika? Apakah ada aktivitas di dalamnya ketika pihak kepolisian ini datang? Baik, Syekh, memang ketika kami datang, karena memang saat ini sudah di malam hari, ruko-ruko yang berada di kawasan Cipete ini tidak nampak aktivitas, Syekh. Dan memang jika kami lihat ruko ini tidak ada pergerakan aktivitas orang, Syekh. Dan memang jika kami tanyakan di salah satu pegawai ruko di sampingnya, yaitu terkait di salah satu coffee shop, ia menjawab bahwa ruko yang nantinya rencananya atau diduga akan dilakukan penggeledahan itu biasa digunakan untuk yayasan, dan juga namun untuk aktivitas itu sendiri berbeda dilakukan, yaitu
bahwa jika dikatakan itu yayasan, akan tetapi aktivitas yang dilakukan yaitu bermain kartu domino seperti itu Syekh, jika kami dapatkan informasi dari salah satu pegawai di coffee shop seperti itu Syekh. Ya, Andika, selain melakukan penggeledahan, apakah Anda melihat penyidik dari kepolisian ini juga meminta keterangan dari pegawai yang bekerja di ruko tersebut atau mungkin warga yang tinggal di sekitar ruko tersebut, Andika? Iya Syah, memang jika kami lihat tadi pihak kepolisian melakukan komunikasi atau melakukan pertanyaan kepada salah satu pegawai ruko di sebelahnya. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan statement resmi dari pihak kepolisian terkait aktivitas apa atau terkait hal apa yang dilakukan di ruko tersebut Syah. Ya, terkait jalanan di sekitar lokasi, Andika, apakah ada penutupan jalan terkait dengan penggeledahan ini atau ada pengalihan arus lalu lintas? Hingga saat ini untuk jalanan masih terpantau lancar Syah, dan memang tidak dilakukan penutupan, dan karena rukonya ada di dalam di belakang ruko, maka jalanan di depan tidak dilakukan penutupan untuk dalam hal penggeledahan ini Syah. Ya, baik. Mengenai warga yang tinggal di sekitar lokasi, Andika, apakah sejauh ini ada warga yang menyaksikan proses penggeledahan atau mungkin Anda bisa melihat ada warga yang mau memberikan keterangan terkait aktivitas yang biasa dilakukan di kafe ini, Andika? Baik Syah, jika kami pantau hingga saat ini tidak ada warga yang menyaksikan terkait penggeledahan ini Syah. Dan memang jika kami tanyakan ke warga, tidak ada yang berani untuk memberikan statement terkait tempat yang diduga melakukan tindak pidana ini Syah. Oke, baik. Terima kasih Andika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Pasang garis ya. Kelihatan dong ya. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini Kortas Tipikor Polri tengah melakukan penggeledahan sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini diduga masih berhubungan dengan kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN. Sejauh ini pemirsa, Kortas Tipikor Polri telah menggeledah sejumlah lokasi. Lokasi tersebut berada di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Dalam penggeledahan ini pemirsa, tampak garis polisi telah dipasang di sekitaran ruko yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV Andika Fauzan, proses penggeledahan malam ini telah dilakukan sejak pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Artinya penggeledahan ini pemirsa telah berlangsung selama 50 menit atau hampir 1 jam. Hingga saat ini pemirsa, kepolisian masih belum mengungkap apakah telah ditemukan barang bukti di dalam ruko atau kafe tersebut. Dilaporkan bahwa 5 ruko yang tengah digeledah kepolisian saat ini merupakan kafe dan juga gedung yang digunakan sebagai kantor yayasan.
Visual yang Anda saksikan pemirsa menunjukkan pengamanan yang cukup ketat dalam penggeledahan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Iki aku penerangan loh. Orang apa meneh? Kita kembali bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andika Fauzan. Selamat malam Andika, apakah Anda bisa mendengar kami? Selamat malam Andika. Selamat malam Andika, apakah Anda bisa mendengar kami di studio? Baik, selamat malam Syekh. Ya, Andika, sejauh ini apakah penggeledahan masih berlangsung dan apakah berdasarkan pantauan Anda ini sudah ada barang bukti yang dibawa keluar oleh pihak kepolisian? Baik Syekh dan juga pemirsa, memang untuk penggeledahan ini sendiri masih berlangsung dan memang di sekitar lokasi ini pihak kepolisian sudah memasang garis polisi yang sudah ditentukan bahwa untuk rekan media tidak diperkenankan melebihi dari garis polisi tersebut. Dan terkait penggeledahan ini jika kami lihat pihak kepolisian belum memasuki ke dalam ruko, dan memang terkait statement resmi kami masih menunggu hingga saat ini apakah akan dilakukan saat ini atau nantinya atau seperti apa, dan kami akan menunggu statement resmi dari kepolisian Syekh. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan kembali bagaimana pengamanan di sana dan apakah ini akses dibatasi oleh kepolisian Andika? Para penyidik menggelar atau melakukan penggeledahan di sini, namun Baik Syah, jika untuk pengamanan itu sendiri di sini hanya dilakukan pengamanan di sekitar ruko saja yang nantinya akan dilakukan penggeledahan. Adapun jalanan di sekitar ruko ini kami pantau tidak dilakukan penutupan jalan sehingga para masyarakat tetap bisa melalui jalan yang biasa dan tidak dilakukan penutupan atau pengalihan arus jalan Syah. Ya, Andika, sejauh ini apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian atau penyidik mengenai penggeledahan yang dilakukan malam ini, Andika? Kami di sini ada sekitar 5 ruko begitu. Baik Syajik, memang hingga saat ini kami masih mencari informasi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh dari Korps Tipikor Polri, dan hingga saat ini kami masih menunggu statement resmi dari pihak kepolisian. Dan memang jika kami dapat informasi dari petugas kepolisian bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto telah datang di lokasi ini Syekh. Ya, Andika, tadi di layar kaca kami menyaksikan ada sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, nampaknya seperti segenggam uang tunai. Sejauh ini apakah Anda bisa melihat barang bukti apa saja kira-kira yang telah dibawa oleh kepolisian? Baik Syah, jika hingga saat ini memang kami belum bisa melihat secara langsung atau dengan detail terkait barang bukti apa yang didapatkan. Memang dan nantinya kami akan melakukan pertanyaan langsung terkait barang bukti apa yang sudah diamankan oleh tim kepolisian, dan berdasarkan informasi tadi bahwa nantinya rencananya akan dilakukan press conference atau doorstop Syah. Di bawahnya resto, di atasnya kantor sifat di Indonesia, dan di situ Korps Tipikor Polri berhasil membawa beberapa barang bukti. Ya, Andika, selain Kabid Humas Polri tadi yang Anda sebutkan, apakah ada pimpinan dari kepolisian yang lainnya atau yang ada di lokasi saat ini, Andika? Baik Syah, setelah kami tanyakan ke petugas kepolisian bahwa hingga saat ini petinggi yang sudah datang di tempat penggeledahan ini yang sudah kami dapatkan datanya, yaitu salah satunya hanya Kombes Pol Budi Hermanto selaku Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Money changer yang ada di sebelah cafe The Club-nya
di situ polisi kembali menemukan uang tunai. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan lagi untuk ruko yang saat ini digeledah, ini fungsinya digunakan sebagai apa, Andika? Di lokasi Deklen Cafe Delman Candi itu total disita ada 67. Baik Syah, memang di kawasan ruko ini terdapat ada 5 ruko, yaitu ruko E, F, G, H, I, dan memang jika kami dapatkan informasi tadi dan bahwa ruko yang akan digeledah yaitu ada di ruko H, dan berdasarkan keterangan yang saya tanyakan kepada salah satu petugas ruko di sebelah ini bahwa memang ruko H yang rencananya diduga akan digeledah yaitu aktivitas yang biasa digunakan untuk sebuah yayasan. Namun aktivitas itu sendiri yang dilakukan yang dilakukan di ruko H yaitu hanya bermain kartu domino jika kami dapatkan keterangan dari salah satu pegawai ruko seperti itu, Syekh. Ya, Andika, apakah sudah ada konfirmasi penggeledahan ini berhubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor kemarin? Dan sejauh ini dari kasus tersebut, barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Baik ya, memang penggeledahan ini terkait kasus korupsi salah satu petinggi pejabat penegak hukum negara, dan hingga saat ini barang bukti belum dapat kami informasikan karena memang pihak kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait barang bukti apa yang sudah berhasil diamankan, Syekh. Orang-orang itu atau warga memang kami sampai sudah steril gitu. Ya, Andika, hingga saat ini apakah masih belum ada warga yang Terjadi di sini hadir di lokasi ataupun apakah sudah penyidik meminta keterangan dari pegawai atau warga sekitar, Andika? dan di sini polisi bisa melihat tangga sudah di Baik Syekh, memang hingga saat ini jika kami lihat kondisi tidak ada warga atau masyarakat yang ikut melihat terkait penggeledahan ruko ini, dan jika kami pantau tadi memang pihak kepolisian sudah meminta keterangan, melakukan pembicaraan dengan salah satu pegawai ruko yang berada di kawasan nantinya salah satu ruko yang akan dilakukan penggeledahan. Dan tadi pihak kepolisian memang tadi petugas sudah menanyakan kepada salah satu petugas ruko samping terkait situasi apa yang biasa dilakukan di ruko ini, aktivitas apa. Dan jika kami lihat memang ada salah satu petugas kepolisian yang menaiki tangga, dan hingga saat ini kami belum mengetahui secara detail bahwa yang dilakukan hal apa, dan kami masih mencari informasi lebih lanjut lagi, Syekh. Ya, baik. Andika, berdasarkan pantauan Anda, apakah saat ini pihak kepolisian ini sudah masuk ke 5 ruko yang Anda sebutkan atau memang masih beberapa ruko saja? Baik Syah, memang berdasarkan keterangan informasi yang kami dapatkan bahwa ruko yang akan dilakukan ini ada di ruko H. Dan hingga saat ini polisi masih jika kami lihat di sini masih mencoba untuk memasuki ke dalam ruko ini, Syekh. Berdasarkan pantauan Anda, Andika, apakah ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk masuk ke dalam ruko? Apakah harus menggunakan alat tertentu untuk membuka kunci maupun gembok dari ruko tersebut, Andika? maupun barang bukti yang bisa dilihat dari Baik Syah, jika kami pantau dari saat ini pihak kepolisian tidak membawa alat khusus untuk membuka ruko tersebut, dan saat ini memang polisi masih mencoba untuk membuka dari ruko yang nantinya akan dilakukan penggeledahan, Syekh. Baik, berarti sejauh ini dari 5 ruko yang Anda sebutkan tadi, ini 5-5-nya kepolisian belum masuk, Andika? Betul Syekh, jika dari 5 ruko berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang hanya di ruko H, Syekh, yang akan dilakukan penggeledahan. Baik, kami akan memberikan Anda waktu untuk mengumpulkan informasi. Andika, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri di salah satu ruko atau sejumlah ruko yang berada di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan jurnalis Metro TV Andika Fauzan, tadi disebutkan bahwa ada 5 ruko yang saat ini tengah digeledah oleh pihak kepolisian dan saat ini kepolisian tengah berupaya untuk masuk ke dalam salah satu ruko di kawasan tersebut. Visual yang Anda saksikan, pemirsa, saat ini adalah pihak kepolisian yang telah membentangkan garis polisi di sekitar kawasan dan juga pengamanan dari pihak kepolisian yang nampaknya cukup ketat. Pemirsa, berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV Andika Fauzan menyebutkan bahwa pada penggeledahan malam ini, pihak Kortas Tipikor Polri mengerahkan ratusan kepolisian yang menggunakan 3 bis untuk datang ke lokasi. Penggeledahan ini sudah dilakukan sejak pukul 23 atau pukul 11 malam, artinya sudah 1 jam penggeledahan ini dilakukan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai siapa pemilik ruko ini dan kemudian apakah ada barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam. Personil kepolisian tadi juga tampak menggunakan sebuah tangga, pemirsa, untuk mencoba mencopot CCTV yang berada di lampu ruko bagian depan. Proses ini nampaknya menjadi salah satu upaya kepolisian untuk mengumpulkan barang bukti. Sebagai informasi Anda, pemirsa, penggeledahan ini diduga berhubungan dengan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, di mana Kortas Tipikor Polri telah menggeledah sejumlah lokasi yang berada di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Lokasi tersebut meliputi kantor perusahaan, rumah, apartemen, restoran, hingga money changer. Sejauh ini Kortas Tipikor Polri telah mengumpulkan barang bukti dengan nilai total hingga 543 miliar rupiah. Barang bukti tersebut dikumpulkan dari 3 lokasi yang berbeda, pemirsa, di antaranya restoran di Cipete, Jakarta Selatan, money changer di Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain dari penyitaan aset berupa uang tunai dan emas, kepolisian juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, alat elektronik, dan foto keluarga yang diduga merupakan foto dari pemilik rumah tersebut. Hingga saat ini pemirsa, Kortas Tipikor Polri masih melakukan penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, di mana nampaknya pihak kepolisian masih terus berupaya untuk masuk ke dalam ruko tersebut dan mencari barang bukti. Dilaporkan juga oleh jurnalis Metro TV Andika Fauzan, pemirsa, bahwa saat ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto telah berada di lokasi yang nantinya akan memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan pada malam ini. Enggak, Kabid Humas.
Untuk Pak, mobilnya Pak geser Pak, mobil. Mobil maju, mobil. Ya, kita kembali tergabung dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan. Selamat malam Andika, apakah bisa mendengar kami? Baik Syah, kami masih bisa mendengar Syah. Ya, Andika, nampaknya ada pergerakan di lokasi. Ini apa yang sedang terjadi, Andika? Iya Syah, memang saat ini pihak kepolisian masih berusaha untuk membuka kawasan ruko ini. Dan saat ini pihak media diminta untuk mundur dari garis polisi yang sudah ditetapkan oleh kepolisian. Dan memang jika kami lihat tadi ada salah satu petugas dari eksternal dari luar kepolisian. Kami belum bisa memastikan apakah kedatangan ini bermaksud untuk membuka kunci ruko tersebut atau tidak. Namun hingga saat ini kami masih menunggu statement resmi dari kepolisian. Ya, Andika, tadi Anda menjelaskan bahwa pihak kepolisian tengah berupaya masuk ke dalam ruko H. Hingga saat ini apakah pihak kepolisian sudah berhasil masuk, Andika? Baik, Syekh, memang hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil masuk ke dalam ruko tersebut dan hingga saat ini polisi masih berupaya untuk bisa membuka ruko tersebut dan untuk memasuki terkait barang bukti apa yang dapat didapatkan pada malam hari ini, Syekh. Ya, baik. Andika, kami akan memberikan Anda waktu untuk mengumpulkan informasi terkait penggeledahan yang tengah dilakukan di Cipete malam ini, Andika. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, visual yang masih kita saksikan saat ini adalah proses penggeledahan sejumlah ruko di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Di mana berdasarkan laporan jurnalis Metro TV Andika Fauzan, sejauh ini proses penggeledahan masih terus berlangsung dan sudah dilakukan sejak pukul 11 malam tadi. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian nampaknya juga cukup ketat, pemirsa, di mana diturunkan 3 bus untuk hadir di lokasi untuk menjaga penggeledahan yang tengah dilakukan saat ini. Ada ruko malam gimana Mas supaya masuk ke dalam ruko di daerah Cipete, Jakarta Selatan, di mana sebelumnya pihak Polda Metro Jaya bersama dengan proses penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana penggeledahan ini diduga berhubungan dengan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara. Hingga saat ini penggeledahan masih terus berlangsung sejak pukul 11 malam atau sudah lebih dari 1 jam. Berdasarkan laporan jurnalis Metro TV Andika Fauzan menyebutkan bahwa ada 5 ruko yang diupayakan digeledah oleh pihak kepolisian, di mana 5 ruko ini terdiri dari sebuah kafe atau coffee shop, kemudian juga ada sebuah gedung yang digunakan sebagai kantor yayasan. Hingga saat ini pemirsa, berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV, pihak kepolisian masih berupaya masuk ke dalam salah satu gedung atau ruko H untuk mengumpulkan barang bukti dari kasus dugaan korupsi ini. Namun nampaknya pemirsa, hingga saat ini petugas kepolisian masih belum berhasil masuk ke dalam ruko tersebut untuk melakukan penggeledahan.
Ya, pemirsa, tadi jurnalis Metro TV Andika Fauzan menjelaskan bahwa ada pihak eksternal yang hadir di lokasi, namun hingga saat ini belum terkonfirmasi peran dari pihak eksternal tersebut. Apakah untuk membantu proses penggeledahan atau melakukan hal yang lain. Dikatakan juga tadi bahwa sudah ada Kabid Humas Polda Metro Jaya yang hadir di lokasi, Kombes Pol Budi Hermanto, yang nantinya direncanakan akan memberikan keterangan terkait proses penggeledahan ini. Dan nampak di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini nampaknya pihak kepolisian masih terus berupaya masuk ke dalam ruko tersebut. Dan pengamanan juga dilakukan cukup ketat di sekitar lokasi, termasuk membentangkan garis polisi di sekitar ruko. Memantau dan mencari informasi malam ini siapa yang Penggeledahan ini, pemirsa, sudah dilangsungkan sejak pukul 23 atau pukul 11 malam. Artinya sudah 1 jam penggeledahan dilakukan, namun hingga saat ini nampaknya pihak kepolisian masih belum berhasil masuk ke dalam ruko. Namun berdasarkan visual yang tadi kita saksikan bersama, pemirsa, petugas nampaknya menggunakan tangga untuk mengambil CCTV yang berada di lampu depan ruko tersebut. kita akan tunggu barang bukti apa yang akan bisa diambil dari ruko tersebut, Sipa dan juga pemirsa. Memang kalau dilihat tadi ada cukup lama pihak Polda Metro Jaya dan juga penyidik Polres Tipikor Polri untuk masuk ke dalam. Mereka berkoordinasi tempat tadi membawa tangga dan tadi sempat juga memakai mesin gerinda untuk membuka pintu masuk, dan saat ini sudah terbuka dan satu persatu sudah mulai masuk ke dalam. Gambar Siva dan juga kami awak media tidak bisa melihat, tapi kami udah masuk, berusaha menampilkan udah masuk, gambar terbaik untuk pemirsa Ainis dan juga yang sedang menonton malam hari ini. Kembalikan ke Siva. Baik, kami masih tergabung dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan. Andika, selamat malam. Selamat malam, Andika, apakah Syah, Anda dan bisa juga mendengar pemirsa. kami? Ya, baik. Andika, nampaknya di layar kaca kami melihat bahwa pintu Baik, Syah, sudah berhasil dibuka oleh pihak penyidik. Apakah ini penggeledahan artinya sudah mulai dilakukan, Andika? Baik, Syah dan juga pemirsa, memang jika kami saksikan hingga saat ini pihak kepolisian sudah berhasil memasuki salah satu ruko yang berada di Cipete, Jakarta Selatan, dan tentunya dengan berhasilnya dibuka ini polisi akan melakukan penggeledahan terkait barang bukti apa saja yang nantinya akan berhasil diamankan dari salah satu ruko ini, Syah. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan kembali apa isi dari ruko tersebut dan biasanya sehari-hari ruko itu digunakan sebagai apa, Andika? Baik, Syah dan juga pemirsa, memang salah satu ruko yang digeledah ini berada di ruko H, dan di deretan ruko ini ada 5 ruko dan yang digeledah dari ruko H. Dan memang jika kami dapatkan informasi dari salah satu pegawai di samping ruko tersebut bahwa ruko H ini biasa digunakan sebagai yayasan, Syah. Namun untuk aktivitas itu sendiri tidak terlihat bahwa ruko tersebut digunakan sebagai yayasan. Karena jika kami datang tadi dan saat ini malam hari tidak terlihat ada aktivitas yang terjadi di kawasan ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini, Syah. Ya, baik Andika, kita akan kembali lagi bersama Anda sesaat lagi.
Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi usai jeda. Pasang garis ya. Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini Kortas Tipikor Polri tengah menggeledah sejumlah ruko yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini sudah dilakukan sejak pukul 23 atau pukul 11 malam dan sudah 1 jam lebih dilangsungkan oleh Kortas Tipikor Polri. Dan pemirsa, setelah 1 jam upaya penyidik untuk masuk ke dalam ruko, nampaknya penyidik baru saja berhasil masuk ke dalam ruko untuk melakukan penggeledahan. Dan berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV Andika Fauzan, bahwa saat ini pengamanan di lokasi penggeledahan dilakukan cukup ketat, di mana pihak kepolisian telah membentangkan garis polisi untuk mengamankan lokasi ruko. Dan sudah ada 3 bis yang berisi anggota kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi selama proses penggeledahan. Pemirsa, penggeledahan yang dilangsungkan pada malam hari ini diduga berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan batu bara yang saat ini tengah diusut oleh Kortas Tipikor Kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah menggeledah sejumlah lokasi yang berada di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Lokasi tersebut meliputi restoran, money changer, rumah, hingga apartemen dan kantor, dan sudah berlangsung sejak kemarin. Hingga saat ini, pemirsa, dalam penyidikan kasus ini, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya sudah berhasil mengamankan 74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, serta uang tunai berupa USD dan SGD dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, kepolisian juga berhasil menemukan berangkas yang tersembunyi di restoran The Clans, Jakarta Selatan, di mana pihak kepolisian berhasil mengamankan uang tunai dengan nilai miliaran rupiah. Hingga saat ini, total aset yang telah disita oleh Kortas Tipikor Polri mencapai 543 miliar rupiah. Aset tersebut belum termasuk dokumen yang berhasil diamankan, perangkat elektronik, serta foto keluarga yang berhasil diamankan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor. Dan saat ini, pemirsa, nampaknya belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penggeledahan yang dilangsungkan pada malam hari ini. Berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV Andika Fauzan, pemirsa, bahwa penggeledahan sudah dilakukan sejak pukul 11 malam, artinya sudah lebih dari 1 jam dilakukan, dan ada 5 ruko yang berusaha digeledah oleh pihak kepolisian. Ruko tersebut berupa kafe atau coffee shop hingga kantor sebuah yayasan yang baru saja berhasil dimasuki oleh pihak kepolisian. Selain itu juga, pemirsa, ada pihak eksternal maksud kami, yang datang ke lokasi yang nampaknya datang untuk membantu proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Ya, coba bang, lihat dulu bang.
Saat ini kami telah tergabung dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan di lapangan. Andika, selamat malam. Baik, selamat malam Syah dan juga pemirsa. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan suasana terkini di lokasi saat ini? Baik Syah, suasana terkini di salah satu ruko di Jalan Asem Cipete, Jakarta Selatan memang pihak kepolisian masih mencoba untuk menggeledah di salah satu kawasan ruko tersebut dan pihak kepolisian sudah berhasil memasuki salah satu ruko yaitu ada di ruko H dan nantinya pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti apa saja yang berada di dalam ruko tersebut. Dan Syekh pemirsa, nantinya pihak kepolisian berencana akan melakukan statement resmi, akan memberikan statement resmi melalui doorstop, dan untuk keterangan resminya terkait barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, nantinya pihak kepolisian akan memberikan statement resmi. Seperti itu Syekh. Jika Anda tadi menyebutkan bahwa ada pihak eksternal yang hadir di lokasi, apakah sudah Anda ketahui saat ini peran dari pihak eksternal tersebut? Betul Syah, memang jika tadi dapat kami pantau ada salah satu pihak eksternal yang dibawa oleh kepolisian, namun saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi apakah kedatangan pihak eksternal ini untuk membuka pintu ruko ataukah lainnya Syah. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan apa saja aktivitas penyidik yang dilakukan sejak penggeledahan tadi dimulai, Andika? Baik Syah, tadi sekitar pukul 23 atau 11 malam pihak penyidik telah mendatangi kawasan ruko di Cipete, Jakarta Selatan. Dan ketika penyidik datang, penyidik langsung berusaha untuk mendatangi salah satu ruko yang berada di kawasan ini dan pihak penyidik langsung melakukan garis polisi yang nantinya pihak luar dari kepolisian tidak dapat melihat secara langsung terkait aktivitas di dalam ruko. Dan saat ini pihak kepolisian sudah berhasil masuk di kawasan ruko untuk mendapatkan barang bukti apa saja terkait kasus korupsi salah satu penegak hukum negara. Ya, Andika, mengenai pengamanan di lokasi, bisa Anda jelaskan seberapa ketat pengamanan pada malam hari ini? Baik Syah dan juga pemirsa, memang saat ini pihak kepolisian jika kami pantau tadi setelah datang sebanyak kurang lebih 3 bis dan juga mobil dinas lainnya, dan memang cukup ketat untuk pengamanan di kawasan ruko ini sehingga memang awak media tidak dapat melihat langsung proses penggeledahan yang terdapat di dalam ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini, Syah. Ya, sejauh ini Andika, apakah sudah ada barang bukti yang dibawa oleh penyidik dari dalam ruko, Andika? Baik Syah, hingga saat ini kami masih menunggu terkait barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di salah satu ruko berlantai 2 ini. Dan memang kami masih menunggu hingga pihak kepolisian membawa barang bukti apa yang berhasil didapatkan dari salah satu ruko ini, Syah. Ya, Andika, bisa Anda jelaskan bagaimana aktivitas dari ruko tersebut saat dilakukan penggeledahan? Apakah masih buka atau sudah tutup, Andika? Baik Syah, memang tadi ketika kami datangi ruko di kawasan Cipete ini tidak ada aktivitas di kawasan ruko ini, baik di ruko E hingga di ruko I, karena memang saat ini sedang di malam hari dan cukup malam sehingga memang tidak ada aktivitas yang terjadi di kawasan ruko ini, Syah. Ya,
Andika, sejauh ini penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi. Tepatnya ada lebih dari 12 lokasi yang telah diperiksa ataupun digeledah oleh penyidik. Sejauh ini apa saja barang bukti yang sudah ditemukan, Andika? Baik, Syekh dan juga pemirsa, memang pihak kepolisian yaitu sudah melakukan penyelidikan atau penggeledahan di 12 lokasi, yang mana di salah satunya yaitu lokasi yang menjadi perhatian adalah Cafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, di mana di lokasi ini di lantai 2 yang biasa difungsikan sebagai kantor, penyidik menemukan sebuah ruang tersembunyi di balik lemari kayu. Di dalam ruangan tersebut terdapat 2 berangkas, dokumen, koper, serta uang dalam mata uang asing. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan memang dari restoran tersebut penyidik berhasil menyita 3 juta dolar Singapura dan juga 889.000 dolar Amerika Serikat dan juga serta uang tunai 250 juta rupiah, dan jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah bahwa itu mencapai 60 miliar rupiah. Dan juga polisi juga berhasil mengamankan 2 berangkas yang kemudian sudah berhasil diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob karena memang bobotnya yang cukup berat, Syekh dan juga pemirsa. Selain itu memang yang cukup menarik perhatian masyarakat yaitu penggeledahan di salah satu rumah mewah di Sentul, Bogor, di mana penyidik berhasil menemukan berangkas rahasia yang disembunyikan di dalam tembok dengan total estimasi nilai mencapai 300.000 dolar Amerika atau setara 476 miliar rupiah dan juga 74 kilogram emas. Selain 2 tempat itu juga ada lokasi lain yang digeledah oleh pihak kepolisian yaitu Coin Money Changer yang berada tepat di samping restoran, di mana di money changer tersebut penyidik menemukan atau menyita uang senilai sekitar 7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing serta 71 barang bukti lainnya. Dan yang terbaru saat ini pihak kepolisian sedang menggeledah salah satu ruko yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang memang jika kami dapatkan informasi dari salah satu petugas atau pegawai ruko di sebelahnya, memang ruko yang digeledah ini biasa digunakan sebagai yayasan seperti itu, Syekh. Ya, Andika, dengan temuan aset bernilai ratusan miliar rupiah, apakah saat ini penyidik sudah memberikan gambaran mengenai dugaan modus operandi dalam perkara ini, Andika? Baik, Syekh dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan statement resmi dari pihak kepolisian terkait barang bukti yang sudah ditemukan bahwa terkait tindak pidana korupsi apa, dan nantinya kami akan menggali terus informasi apa terkait barang bukti yang sudah disita atau ditemukan pihak kepolisian, Syekh. Hingga saat ini kami masih mencoba mencari tahu terkait penggeledahan hingga malam hari ini. Ya, Andika, kasus ini diduga berkaitan dengan salah satu instansi plat merah. Hingga saat ini apakah sudah ada keterangan dari pemerintah terkait kasus ini, Andika? Baik, Syekh, memang jika sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto bahwa dari sebelumnya tempat penggeledahan itu ditemukan yaitu ada barang bukti terkait uang maupun emas, dan memang kasus ini terkait salah satu tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan juga tindak pidana pencucian uang oleh salah satu petinggi penegak hukum aparat negara, Syekh. Ya, baik Andika, kami akan memberikan Anda waktu untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penggeledahan yang saat ini dilakukan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi usai jeda.
4 ruko berarti ya? Kalau ke atas itu mereka yang sudah dipasangi garis polisi. Dari pantauan kami juga memang kedatangan aparat kepolisian ini terkait dengan penanganan lanjutan perkara dugaan korupsi. Pantauan kami selain juga coffee shop dan juga beberapa tempat ruko lain. Malah madepretnya itu tidak terdapat karena cuma depretnya yang berarti pada hari ini. Kalau memang dari pantauan kami tadi karena kepolisian sudah mulai akan melakukan penggeledahan terkait dengan kejadian pada malam hari ini. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV, di mana saat ini Kortas Tipikor Polri tengah melakukan penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini, pemirsa, diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara di salah satu instansi plat merah. Dan saat ini penggeledahan telah dilakukan sejak pukul 23 atau pukul 11 malam. Artinya sudah lebih dari 1 jam penggeledahan dilangsungkan oleh Kortas Tipikor Kepolisian. Berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV Andika Fauzan di lapangan, mengatakan bahwa pengamanan dan penjagaan penggeledahan yang dilakukan pada malam hari ini cukup ketat, di mana ada 3 bus berisikan anggota kepolisian yang datang ke lokasi untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi. Dan pemirsa, dikatakan tadi bahwa pihak kepolisian membutuhkan waktu 1 jam untuk mencoba masuk ke dalam ruko tersebut. Dan sehari-harinya ruko ini digunakan sebagai kafe dan juga kantor untuk sebuah yayasan. Hingga saat ini belum ada keterangan yang diberikan oleh pihak penyidik terkait proses penggeledahan yang dilakukan pada malam hari ini. Dan penyidik juga nampaknya belum membawa barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi penggeledahan. Berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV, pemirsa, bahwa di lokasi telah hadir Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rudi Hermanto, yang direncanakan nantinya akan memberikan konferensi pers terkait penggeledahan yang dilakukan. Dan pemirsa, penggeledahan yang dilangsungkan pada malam hari ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara. Di mana dalam kasus ini Kortas Tipikor Polri telah menggeledah lebih dari 12 lokasi yang berada di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Dari penggeledahan tersebut, Kortas Tipikor Polri telah berhasil mengamankan aset senilai 543 miliar rupiah dalam bentuk emas dan dolar Amerika Serikat juga dolar Singapura. Lokasi yang telah digeledah tersebut berupa ruko atau kantor, apartemen, rumah, serta restoran dan money changer. Dari salah satu restoran di Jakarta Selatan, pemirsa, pihak kepolisian berhasil menyita aset berupa uang tunai dengan nilai hampir 60 miliar rupiah, sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Sementara dari penggeledahan yang dilangsungkan di salah satu money changer di kawasan Jakarta Selatan, pihak kepolisian berhasil mengamankan aset berupa uang dengan berbagai mata uang asing dengan nilai sekitar 7,2 miliar rupiah serta 71 barang bukti lainnya.
Sementara dari penggeledahan rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat, pihak kepolisian berhasil mengamankan emas dengan berat 74 kg, serta uang tunai dalam bentuk mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, alat elektronik lainnya, serta foto keluarga yang diduga berhubungan dengan pemilik rumah tersebut. Pemirsa, hingga saat ini Kortas Tipikor Kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait siapakah aktor yang menjadi pemilik dari aset yang disita tersebut. Dan keterkaitan aset dari masing-masing perkara juga belum dijelaskan secara rinci oleh pihak kepolisian. Namun, kasus ini diduga berhubungan dengan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang mencakup dugaan korupsi, suap atau gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan ini, pemirsa, diduga berkaitan dengan 3 kasus korupsi besar. Jadi diantaranya adalah dugaan korupsi pasokan batu bara, dugaan korupsi pengelolaan Asabri, hingga dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Penggeledahan dilakukan melalui Joint Investigation Kortas Tipikor Polri dengan Polda Metro Jaya. Udah nih, udah mulai grup nih. Udah aman nggak? Suara gue lagi naik ya. Ya pemirsa, di layar kaca ada gambar sisi kiri adalah gambar terkini di lokasi penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
sebelumnya muncul apa? di kafe di kafe Beca di kawasan Cipete dan juga di Money Changer dan salah satu hotel di kawasan. Dan pemirsa, saat ini penggeledahan di kawasan Cipete masih terus berlangsung dan kami telah tergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Andika Fauzan di lokasi. Andika, bagaimana situasi di sana? Apakah penggeledahan masih berlangsung? Baik Syah dan juga pemirsa, hingga saat ini penggeledahan oleh pihak kepolisian masih berlangsung di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Memang pihak kepolisian telah datang ke lokasi ini sejak sekitar pukul 11 malam dengan membawa rombongan sekitar 3 bis jika kami pantau tadi. Dan di ruko ini terjejer ada 5 ruko, namun berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwa ruko yang akan digeledah itu hanya di ruko H. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan penggeledahan. Dan jika kami pantau tadi, ada salah satu pihak eksternal yang dibawa oleh pihak kepolisian untuk menuju salah satu di ruko tersebut. Dan kami belum mengetahui secara detail terkait kedatangan pihak eksternal apakah untuk membuka ruko ataukah lainnya. Namun jika kami dengar tadi dari dalam ruko terdengar ada sebuah gerinda. Kami belum tahu detail gerinda ini digunakan untuk membuka brankas atau apa, kami tidak tahu, dan kami akan mencari info lebih detail lagi terkait gerinda tadi digunakan untuk apa, seperti itu Syah. Ya, Andika, tadi Anda menjelaskan bahwa ada pengamanan yang cukup ketat di lokasi penggeledahan. Apakah sejauh ini pengamanan masih cukup ketat atau adakah pengamanan tambahan yang diberikan oleh kepolisian? Baik Syah dan juga bisa, memang pengamanan di lokasi ini di tempat penggeledahan cukup ketat, di mana tadi telah didatangkan sebanyak 3 bis personel anggota kepolisian dan hingga saat ini belum ada penambahan anggota lainnya. Dan memang untuk di kawasan ruko tersebut ini sudah dilakukan garis polisi hingga tidak ada masyarakat yang dapat melalui garis polisi ini Syah. Ya, baik Andika, ini merupakan salah satu lokasi yang digeledah oleh pihak kepolisian terkait 3 kasus korupsi besar. Sebenarnya sejauh ini sudah ada berapa lokasi Andika yang digeledah dan di mana saja lokasi tersebut? Baik Syah, memang berdasarkan keterangan sebelumnya sudah ada 12 titik yang dilakukan penggeledahan oleh gabungan Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor. Dan salah satunya dari 12 titik ini ada di salah satu lokasi kafe, yaitu Cafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Di mana memang di kafe yang terdapat 2 lantai ini, di lantai 2 difungsikan sebagai kantor. Dan dalam kafe ini penyidik berhasil menemukan sebuah ruang tersembunyi dan juga barang bukti berupa 2 berangkas, dokumen, koper, serta uang dalam mata uang asing. Dan dijelaskan oleh Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto bahwa dari kafe tersebut penyidik telah berhasil menyita 3 juta dolar Singapura, 889.000 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Dan memang jika mata uang asing ini dikonversikan ke dalam rupiah, yaitu sebesar 60 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga berhasil menggeledah di salah satu rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, di mana memang penyidik berhasil menemukan berangkas rahasia yang disembunyikan di dalam tembok dengan total estimasi nilai mencapai 300.000 dolar Amerika atau setara dengan 476 miliar rupiah serta 74 kilogram emas. Dan dari 2 tempat tadi juga sudah digeledah di salah satu money changer yang berada di tepat di samping restoran, di mana pada money changer tersebut penyidik berhasil menyita uang senilai sekitar 7,2 miliar dalam
16 jenis mata uang asing, serta juga 70 barang bukti lainnya. Dan saat ini polisi sedang menggeledah salah satu titik terbaru, yaitu di kawasan Ruko, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana memang kedatangan personil polisi ini telah datang pada pukul 23 malam. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti apa yang terdapat di dalam ruko, dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan statement resmi terkait barang bukti apa yang berhasil diamankan. Seperti itu Syah dan juga pemirsa. Ya, Andika, kami akan memberikan Anda kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam terkait penggeledahan yang saat ini dilakukan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, dari kafe mewah ke sebuah rumah mewah, Kortas Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polri menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait 3 kasus korupsi yang juga melibatkan 3 korporasi. Emas 74 kg hingga uang ratusan miliar rupiah. Bukannya menemukan biji kopi, tapi malah uang dugaan hasil korupsi. Tidak ada yang menyangka, kafe mewah dan estetik di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini menjadi lokasi penyimpanan uang yang diduga berasal dari hasil korupsi. Uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura ditemukan di sana, menumpuk di dalam brankas setinggi 2 meter di balik etalase kafe. Tidak cukup satu brankas, brankas lain yang lebih kecil juga ditemukan di sana. Tumpukan uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura itu senilai 67,2 miliar rupiah yang diduga kuat berasal dari hasil korupsi 3 korporasi. Melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Tak berselang lama dari penggeledahan di Cipete, Jakarta Selatan, Satgas Kortas Polri juga menggeledah rumah mewah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, petugas juga menemukan brankas yang disamarkan menyerupai lemari. Di dalam brankas tentu saja tidak kosong. Petugas mendapati uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 282,4 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg yang jika ditotal mencapai 476 miliar rupiah. Ditemukan brankas terkunci serta dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Kini, sejumlah barang bukti mulai dari emas batangan hingga uang tunai yang disita dalam penggeledahan rumah di Parahyangan Golf 2 Sentul Bogor, Jawa Barat telah berada di Polda Metro Jaya. Selain barang bukti, seorang diduga saksi turut dibawa penyidik ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun, belum diketahui sosok yang dibawa tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal menghargai langkah Polri dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi termasuk terkait polemik penggeledahan sejumlah lokasi. Menurut Cucun, setiap aparat penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing dalam menjalankan proses penegakan hukum. Meski demikian, Cucun mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses hukum tersebut. Cucun menegaskan seluruh proses penegakan hukum patut dihormati selama dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya kalau ya melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ya. Selain itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut 3 kasus korupsi dan TPPU di perusahaan plat merah. Menurut Habib, dalam menegakkan hukum, jabatan seseorang tidak boleh dijadikan penghalang apabila ditemukan bukti-bukti kuat adanya tindak pidana korupsi. 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor usut korupsi batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini kepolisian tengah melakukan penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini diduga berhubungan dengan 3 kasus korupsi besar yang saat ini tengah ditangani tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dan Direktorat Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penggeledahan hari ini, pemirsa, dilakukan setelah 1 hari sebelumnya aparat kepolisian menyisir sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor.
Pemirsa, ratusan miliar rupiah dalam bentuk uang dan emas berhasil diamankan. Polisi kini tak hanya memburu pelaku, tetapi juga membongkar kemana uang negara diduga disembunyikan. 3 perkara besar dibongkar sekaligus dengan sasaran akhir memutus rantai korupsi hingga ke akar. Item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Pemadaman listrik massal yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat menjadi pintu masuk penyidik Polri mengungkap dugaan korupsi berskala besar. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengungkap pengadaan korupsi batubara senilai 5 triliun rupiah yang picu pemadaman listrik masif di Indonesia. Sasaran penyidikan tak berhenti pada dugaan tindak pidana korupsinya. Penyidik memperluas perkara ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Tujuannya jelas, memburu seluruh aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, siapapun yang menguasainya. Yang kami temukan dalam proses penyelidikan, diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk mendalami penyidikan, penggeledahan dilakukan di belasan lokasi, yakni rumah mewah, apartemen, kantor perusahaan, money changer, hingga tempat usaha yang tak luput dari pemeriksaan. Dari penggeledahan, penyidik menyita uang tunai senilai $3.130.000 Singapura, $889.965 Amerika Serikat, dan $259,16 juta rupiah. 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Saya kira itu, terima kasih teman-teman. Kemudian proses penyidikan akan kita lanjutkan untuk pendalaman lebih lanjut. Pengusutan pun tidak berhenti pada satu perkara. 3 perkara besar dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan pelat merah dibuka bersamaan. Berkaitan dengan 2 konstruksi perkara. Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyidikan kini tidak hanya mengarah pada pelaku utama, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga membantu menyamarkan aset melalui perusahaan, rekening, maupun transaksi keuangan lainnya. Bagi penyidik, penangkapan pelaku saja tidak cukup. Selama aset hasil korupsi masih berada di tangan pihak tertentu, kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan. Pertanyaannya, akankah penyidik mampu menembus aktor-aktor besar di balik aliran uang tersebut? Atau pengusutan kembali berhenti pada pelaku di lapangan? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait dugaan korupsi dan TPPU pengadaan dan pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU periode 2018 hingga 2026. Bahlil menegaskan Kementerian SDM menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Kita menghargai proses hukum, ya. Silakan, kita tidak boleh SDM kalau dimintain data kita akan kasih, tapi proses hukum kita harus hargai semuanya, ya. Oke.
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto menyatakan pihaknya masih mendalami foto-foto yang berada di lokasi penggeledahan di Sentul, Bogor yang ikut disita Polri. Rumah di Sentul ini termasuk dari 12 TKP yang digeledah polisi dalam 3 kasus korupsi besar perusahaan plat merah. Irjen Toto Suharyanto belum bersedia membeberkan siapa foto yang menempel di tembok rumah Sentul yang digeledah dan ditemukan emas 74 kg dan sejumlah mata uang asing. Ia juga belum mengonfirmasi apakah foto yang beredar merupakan foto keluarga sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah bingkai foto ini diperkirakan menjadi salah satu faktor penting dalam 3 kasus korupsi besar perusahaan plat merah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir juga belum memberikan keterangan mengenai perkembangan penyidikan. Saat dihampiri wartawan, Joni hanya menyampaikan bahwa penjelasan resmi akan segera dijadwalkan. Masih didalami. Masih didalami ya Pak? Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak Pak selain yang 12 Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah Pak? Hari ini ada penggeledahan lagi Pak. Bogor Pak, itu benar foto yang beredar di media sosial? Oke Pak. Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jam berapa? Pak, sedikit Pak. Jam berapa Pak? Pak, lokasinya udah di mana aja Pak? Pak. Kejaksaan Agung menyikapi penanganan 3 kasus korupsi oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyatakan Kejagung menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kejagung meyakini setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Ngomong. Dan pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini nampaknya adalah konferensi pers yang akan segera dilangsungkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di lokasi penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kita simak bersama. Gak ada suara. Banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan.
Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Dan saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update pada. Ini kan komplek ruko ya Pak. Kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? Ada satu ruko. Satu ruko. Itu logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik, menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini? Iya. Sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan Iya. kosong ya Pak ya? Ya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan Itu dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Saya rasa itu teman-teman nanti akan Ada saya saksi yang sampaikan. akan diperiksa lagi Pak? Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Abang, sorry bang. Aman ya Bang, audio tadi ya Bang. Yang dari sana ya Bang. Dalam yang dilakukan untuk mencegah terjadi pengamanan yang pasti dilakukan karena barang bukti itu disimpan di Polda Metro Jaya termasuk pemeriksaan saksi. Artinya pasti pengamanan baik secara internal eksternal karena ini barang bukti yang harus kita amankan secara bersama-sama, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Berarti sampai prosesnya semua tuntas baru akan kembali normal pengamanannya Pak? Ya. Itu ya. Sama Pak Kabit. Kalau white kena polisinya. Oh. Itu Bang, kalau white Bang. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, yang mengatakan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan masih terus berlangsung, di mana proses penggeledahan ini merupakan joint investigation dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini masih ada perkembangan ke titik lainnya dan akan terus diupdate secara transparan. Sejauh ini pemirsa, dari penggeledahan yang dilangsungkan di ruko di kawasan Cipete tidak ada hambatan dan penggeledahan dilakukan di salah satu ruko yang hingga saat ini belum dijelaskan apa fungsi dari ruko tersebut dan barang bukti apa saja yang berhasil ditemukan oleh Kortas Tipikor Polri beserta Polda Metro Jaya. Pemirsa, penggeledahan ruko yang berlokasi di Cipete ini dikatakan berdasarkan dari keterangan saksi yang ditemui oleh penyidik selama proses penyidikan, di mana keterangan saksi tersebut mengarahkan pihak kepolisian untuk menggeledah ruko yang berada di kawasan Cipete ini. Hingga saat ini pemirsa, total sudah ada 13 lokasi yang digeledah oleh Tipikor kepolisian untuk mengungkap 3 kasus korupsi besar yang melibatkan instansi plat merah. Lokasi tersebut merupakan rumah mewah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, kemudian restoran dan money changer yang berada di Jakarta Selatan, serta apartemen dan kantor lainnya yang ikut digeledah oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan.
Dan saat ini kami telah tergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Andika Fauzan di lokasi. Selamat malam Andika, bisa Anda jelaskan apakah sudah ada barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian sejauh ini dalam proses penggeledahan, Andika? Ya, selamat malam Andika. Apakah bisa mendengar suara kami? Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, di mana pada malam hari ini Kortas Tipikor Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan malam hari ini untuk menelusuri dugaan 3 kasus korupsi besar yang melibatkan instansi plat merah. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan di lokasi penggeledahan. Andika, selamat malam. Apakah hingga saat ini penggeledahan masih terus dilakukan atau sudah selesai? Baik, saya dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada di lokasi titik penggeledahan, di mana titik penggeledahan ini berada di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan memang penggeledahan tadi sudah dilakukan sejak pukul 23 dan tadi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi mengatakan bahwa penyelidikan penggeledahan sudah selesai, dan tadi dari Kabid Humas Polri menyampaikan bahwa penggeledahan ini adalah merupakan penggeledahan titik ke-13 terkait dugaan korupsi, kemudian suap dan juga tindakan pencucian uang oleh salah satu pejabat tinggi penegak hukum negara. Dan memang dalam penggeledahan tadi tidak ditemukan hambatan untuk melakukan penggeledahan. Namun jika tadi disampaikan juga bahwa dipakai salah satu alat yaitu semacam gerinda untuk memutus rantai serta membuka pintu, terlebih untuk pintu akses ke lantai 3. Adapun barang yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berupa dokumen, salah satunya yaitu adalah komputer dan juga barang lainnya. Dan tadi juga Kombes Pol Budi menyampaikan bahwa ruko yang digeledah itu hanya satu ruko saja, dan ketika penggeledahan tidak ditemukan aktivitas orang di dalam ruko maupun di depan ruko, dan memang tidak ada orang juga yang berada di dalam ruko pada saat penggeledahan. Seperti itu Syah dan juga pemirsa. Ya, Andika, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, apakah selama melakukan penggeledahan ada hambatan dari penggeledahan tersebut? Baik, berdasarkan tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa selama penggeledahan tidak ada hambatan dari segi apapun, dan untuk penggeledahan ini sendiri berjalan dengan lancar. Seperti itu sih. Ya, Andika, artinya saat ini penggeledahan sudah selesai. Apakah masih ada aktivitas di lokasi, Andika? Berdasarkan keterangan tadi dari pihak polisian bahwa penggeledahan sudah selesai dan barang yang diamankan, barang bukti yang diamankan yaitu berupa dokumen seperti komputer dan juga berkas lainnya, Syah. Ya, Andika, saat ini sudah ada 13 lokasi yang digeledah oleh Kortas Tipikor Polri. Apakah ada kemungkinan kepolisian akan menggeledah lokasi lain? Baik, untuk lokasi lain tentunya nanti pihak kepolisian akan memberikan statement resmi apakah akan ada titik ke-14 selanjutnya atau adakah titik-titik lebih dari 14 ini. Dan nantinya kami masih menunggu
informasi ke depan dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari Korps Tipikor Polri seperti itu. Ya, Andika, selama penggeledahan yang berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam. Ini apakah ada saksi maupun pegawai dari ruko tersebut yang hadir di lokasi? Baik, saya dan juga pemirsa, memang ketika dilakukan penggeledahan di salah satu ruko yang diduga menjadi salah satu upaya tindak pidana korupsi ini, tidak ada orang di dalam ruko, namun ada orang atau warga yang diminta untuk menjadi saksi ketika penggeledahan itu. Ya, Andika, apakah tadi dijelaskan kemana barang bukti ini akan diamankan, Andika? Berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya, tadi belum memberikan secara detail kemana barang dokumen atau berkas yang sudah diamankan akan dibawa kemana, ya seperti itu. Ya, baik. Andika, setelah menemukan ataupun menyita 1 buah komputer pada malam hari ini, artinya sudah apa saja dan berapa banyak barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus ini, Andika? Baik ya, memang jika pada malam hari ini pihak polisi dari Polda Metro Jaya dan juga Polri telah mengamankan dokumen berupa komputer dan juga berkas lainnya. Namun jika kami lihat pada penggeledahan sebelumnya, sudah banyak barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satunya yaitu di dalam kafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Polisi telah mengamankan 2 berangkas dokumen, koper, serta uang dalam mata uang asing. Dan berdasarkan keterangan bahwa mata uang asing tersebut yaitu berupa 3 juta dolar Singapura, 889.000 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Dan jika memang mata uang asing ini dikonversikan ke rupiah, yaitu senilai kurang lebih 60 miliar rupiah. Sedangkan juga memang jika yang sudah diamankan dari kepolisian juga ketika melakukan penggeledahan di Sentul Bogor, Jawa Barat, penyidik berhasil mengamankan berangkas yang berisi total estimasi nilai mencapai 300.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 476 miliar rupiah dan juga 74 kilogram emas. Dan dari 2 tempat tadi, ada juga pemirsa, ada 1 tempat juga, yaitu ada di Coin Money Changer, yaitu yang berada di tepat samping restoran, yang mana pada Money Changer itu telah diamankan sekitar 7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing, serta 71 barang bukti lainnya. Demikian Syah untuk barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, Andika, nampaknya dari layar kaca kami dapat melihat masih ada aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lingkungan ruko. Andika, apakah Anda bisa menjelaskan apakah ada barang bukti baru yang dibawa oleh pihak kepolisian atau hanya 1 komputer itu saja, Andika? Baik Syah, memang saat ini untuk personil polisi belum dipulangkan semua, tapi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa barang yang berhasil diamankan, barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu hanya dokumen saja, yaitu berupa komputer serta berkas lainnya. Ya, baik. Oke, Andika, tadi Anda mengatakan bahwa pengamanan di sana cukup ketat. Apakah hingga saat ini pengamanan masih terus dilakukan, Andika, mengingat saat ini penggeledahan sudah selesai? Baik Syah, memang jika kami pantau saat ini beberapa personil belum dipulangkan dan masih berjaga di kisaran lokasi tempat penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan nantinya barang bukti akan dibawa oleh pihak penyidik untuk diamankan. Seperti itu Syah. Ya, baik Andika, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV kali ini. Saya Syah Al-Hadar, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.